Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pubertas. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Dan tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu mengidentifikasi ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Adapun keterkaitan masalah pubertas ini dengan Al-Quran adalah terdapat dalam surat Ali Imran ayat 19 dan surat Ali Imran ayat 85. Nah, sekarang mari kita bahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih besar, lebih tinggi, dan lebih panjang serta lebih berat. Sementara perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Nah, anak-anak ustazah, setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar di masa pertumbuhannya. Nah, kebutuhan dasar apa saja yang kita perlukan dalam masa pertumbuhan? Yang pertama adalah kesehatan dan gizi yang seimbang. Kita membutuhkan tubuh yang sehat yang ditunjang dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, kasih sayang. Kita membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua kita, dari teman-teman kita, dari sanak dan kerabat kita, dan juga dari tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah stimulasi atau rangsangan. Stimulasi atau rangsangan ini bisa berupa sewaktu kecil antum diberikan permainan, puzzle, dan diajak bermain oleh orang tua. Sekarang, mari kita bahas tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama adalah bayi. Bayi adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga berumur 24 bulan. Kemudian balita. Balita adalah masa manusia berusia pada 2-5 tahun. Pada masa ini kita membutuhkan energi yang sangat banyak untuk beraktivitas seperti berlari, berjalan, dan melompat. Tahapan yang ketiga itu masa anak-anak. Anak-anak adalah masa manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas dengan kisaran umur 5-12 tahun. Pada masa anak-anak ini adalah masa bersekolah, dan di masa anak-anak ini
anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan yang ringan seperti menyapu halaman, mencuci piring, mengangkat jemuran, melipat kain, dan menyiram tanaman. Kemudian masa remaja. Masa remaja adalah masa manusia yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja ini berkisar dari umur 12 sampai 19 tahun. Pada masa remaja terjadi perkembangan seperti perubahan tubuh, pertambahan tinggi dan berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, serta kematangan alat reproduksi, perkembangan otak, dan keterampilan. Pada masa ini, anak-anak laki-laki dan perempuan akan mengalami pubertas. Selanjutnya, orang akan mengalami masa dewasa. Dewasa adalah masa manusia yang sudah melewati masa pubertas. Masa dewasa ini berkisar dari umur 20 sampai 45 tahun. Pada masa dewasa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Hal ini dapat dibuktikan dari cara berbicara dan cara menahan emosi. Dan pada masa dewasa ini juga orang mulai berkeluarga dan mempunyai keturunan. Dan tahap yang terakhir adalah lansia atau lanjut usia. Lansia adalah masa manusia berusia lebih dari 45 tahun. Menurut WHO, usia lansia ini berkisar antara 45 tahun hingga lebih dari 91 tahun. Pada masa lansia ini, ciri fisik khususnya adalah rambut mulai beruban, kulit mulai keriput, massa otot dan tulang yang semakin menurun, kemampuan melihat dan mendengar yang mulai berkurang. Nah, anak-anak ustazah, sekarang mari kita bahas tentang pubertas. Pubertas pada masa remaja. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu pubes yang artinya masa menuju dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena pengaruh hormon di dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Pubertas pada anak laki-laki dimulai pada kisaran umur 13 sampai 14 tahun dan berakhir pada kisaran umur 17 sampai 19 tahun. Pubertas pada anak laki-laki dimulai dengan pematangan organ reproduksi yang ditandai dengan dihasilkannya sel kelamin jantan atau spermatozoid. Hal ini biasanya dikenal dengan istilah mimpi basah. Pada masa pubertas, anak laki-laki akan mengalami perubahan fisik. Ciri-ciri perubahan fisik anak laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, pundak dan dada bertambah bidang, tubuh bertambah berat dan tinggi, tangan dan kaki bertambah besar, tumbuhnya jakun di tenggorokan, suara yang mulai berubah menjadi lebih berat, tumbuhnya rambut di sekitar ketiak dan di atas mulut,
tumbuhnya jerawat, dan produksi keringat yang berlebihan. Pubertas pada anak perempuan dimulai pada kisaran umur 10-11 tahun dan berakhir pada kisaran umur 17-19 tahun. Pubertas pada anak perempuan diawali dengan menstruasi. Menstruasi adalah tanda bahwa sel telur atau ovum di tubuh seorang perempuan sudah mulai matang. Anak perempuan juga akan mengalami perubahan fisik. Ciri perubahan fisik pada anak perempuan yang sudah mulai pubertas. Yang pertama, tubuh bertambah berat dan tinggi, panggul mulai membesar dan melebar, suara berubah menjadi merdu atau melengking, tumbuh rambut di sekitar ketiak, tumbuhnya jerawat, dan produksi keringat yang berlebih. Bagaimana bimbingan Islam dalam menghadapi pubertas ini? Ketika antum mencapai masa pubertas, maka antum menjadi bertanggung jawab atas segala tindakan yang antum lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami para orang tua memiliki tanggung jawab juga untuk menyampaikan pesan tersebut kepada antum. Kami orang tua harus menginformasikan anak laki-laki yang menginjak remaja bahwa ketika pertama kali mereka melakukan ejakulasi dengan bermimpi basah, maka mereka menjadi bertanggung jawab atas segala tindakan mereka di hadapan Allah, dan mereka pun dibebani sejumlah ritual ibadah yang dilakukan para muslim dewasa lainnya. Pun demikian, ketika anak-anak gadis melihat darah menstruasi, mereka mesti diberitahu bahwa mereka bertanggung jawab atas segenap tindakan mereka di hadapan Allah. Konsekuensinya, segala ritual ibadah yang diwajibkan kepada para muslimah lainnya pun menjadi wajib atas mereka. Nah, anak-anak ustazah, ketika antum sudah memasuki masa pubertas, maka antum harus menceritakan kepada orang tua antum, karena antum harus mengetahui tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan ketika dalam keadaan tidak suci. Misalnya, anak laki-laki ketika sudah mengalami mimpi basah, antum harus bisa membersihkan diri setelah itu dengan mandi. Demikian juga dengan anak perempuan yang mengalami menstruasi atau haid. Setelah masa menstruasi itu berakhir, antum juga diwajibkan untuk membersihkan diri dengan mandi. Demikianlah penjelasan ustazah tentang pubertas ini. Semoga antum dapat memahaminya. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.